Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berkorban, beliau itu tidak hanya satu kambing, kadang satu kambing, kadang dua domba, bahkan kadang Rasul pernah berkorban itu dengan 100 unta. Coba bisa dibayangkan ya. Dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dilakukan oleh para sahabat dengan berbagai bentuk kebajikan. Maka semua kebajikan yang kita laksanakan itu juga bermakna kurban dalam arti bahasa. Kenapa? Karena kita melakukannya semata-mata untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti terjadi kepada kaum muhajirin dan kaum ansor. Ketika kaum muhajirin datang dari Makkah menuju ke Madinah, mereka nggak punya harta, karena hartanya ditinggal kebanyakan di Makkah. Mereka datang dari Makkah ke Madinah itu hanya membawa badan dan juga membawa perlengkapan secukupnya. Harta bisa dibilang tidak dibawa, bahkan tidak boleh oleh orang-orang Mekah. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang Ansor yang ada di Madinah, mereka punya hati yang besar untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang Muhajirin. Harta mereka bagi. Lalu mereka punya istri lebih dari satu, istri yang lebih dari itu dicerai oleh mereka, lalu dikasih kepada sahabat. Kalau mereka bisa membantu dalam bentuk apapun, mereka lakukan bantuan ini. Maka bentuk al-mu'akhah, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri seperti ini nanti diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Orang-orang dari kaum Muhajirin yang meninggalkan rumah mereka semata-mata karena iman dan kemudian hijrah ke Madinah. Begitu mereka sampai di Madinah, ditolong oleh orang-orang Ansor. Walaupun orang Ansor ini masih membutuhkan terhadap harta, masih membutuhkan terhadap properti, masih membutuhkan banyak hal, tapi sifat dari kebutuhannya ini dikorbankan. Maka ini bagian dari kurban. Dia lakukan itu semata-mata untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mencukupkan apa yang mereka miliki. Mereka bagi sebagian yang mereka miliki itu kepada saudara-saudaranya. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka sebenarnya kalau dibilang butuh juga butuh, kalau dibilang perlu juga perlu.
Tapi karena mereka melihat saudara-saudaranya dari kaum muhajirin itu lebih memerlukan dari mereka, maka mereka beri mereka itu. Mereka kasih apa yang mereka butuhkan. Mereka cukupkan dengan apa yang ada. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di kota itu. Kota itulah yang dulunya Yasrib nanti diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya karena ada cahaya Islam di sana. Kita, Bapak Ibu sekarang, yang hidup belakangan ini, kita yang hidup belakangan ini ditantang oleh Allah. Dalam salah satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Kalau kita mau berkorban harta, lebih dari itu lagi, kalau kita mau berkorban jiwa kita gunakan harta dan jiwa itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan kalau terjadi apa-apa kepada kita, maka Allah membeli kita. Bi anna lahumul jannah. Kalau orang itu sampai syahid, Allah langsung memasukkannya ke dalam surga. Allah tidak lagi memberhentikan kehidupan dia sebagaimana orang biasa yang berhenti di alam barzakh. Tapi Allah mengalihkan kehidupan para syahid ini yang dulunya hidup di dunia langsung pindah kepada kehidupan yang ada di surga. Maka dalam ayat yang lain dikatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau pernah menyangka bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mereka mati dalam perjuangan itu, jangan engkau sangka mereka mati seperti matinya orang biasa. Tapi mereka dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan yang baru di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun, senantiasa mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar ini Allah menantang kita, innallaha ashtara. Oleh sebab itu kehidupan kita ini harus ada salah satunya yang berada di jalan Allah. Apakah kita sebagai pencari ilmu, apakah kita sebagai orang yang mengajarkan, apakah kita sebagai orang yang memakmurkan masjid, apakah kita yang memajukan organisasi, apakah kita, terserah. Yang penting semuanya itu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi dikatakan bahwa perintah tentang kurban ini berasal dari Al-Quran sama As-Sunnah ataupun Al-Hadis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berkurban, beliau itu tidak hanya satu kambing, kadang satu kambing, kadang dua domba, bahkan kadang Rasul pernah berkurban itu dengan 100 unta. Coba bisa dibayangkan ya. Sekarang kalau kita berkorban sapi mungkin cukup untuk satu keluarga kita, 7 orang. Lalu kita berkorban kambing ataupun domba cukup untuk 1 orang. Bagaimana yang lain? Boleh diniatin dengan niat satu dan keluarga. Jadi niatnya itu saya melaksanakan sembelihan kambing. Niatnya siapa? Niatnya saya. Pahala yang lain nanti untuk keluarga. Tapi satu orangnya harus disebut dulu. Inilah yang kemudian berlaku sekarang.
Sekarang banyak orang melaksanakan sembelihan kurban itu, saya niatkan saya dan keluarga. Saya niatkan untuk bapak itu dan keluarga. Saya niatkan untuk itu dan keluarga. Keluarga di situ maksudnya bukan satu kambing diniatkan untuk rame-rame, bukan. Tapi satu kambing diniatkan untuk satu orang, lalu yang lainnya kecipratan pahalanya. Nah, diikut sertakan di dalamnya. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nanti Rasul mengatakan, ada ya Allah, taqabbal, terimalah ini min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini dari Muhammad dan untuk keluarganya Muhammad, lalu untuk umatnya Nabi Muhammad. Para ulama di sini mengatakan yang boleh menggunakan umatnya Nabi Muhammad hanya beliau. Kita boleh untuk keluarga kita. Nah, di sini. Oleh sebab itu tidak perlu diperdebatkan panjang. Yang diperlukan sekarang adalah kesiapan kita untuk melaksanakan kurban. Rasulullah SAW sendiri selama hidup beliau berkurban sebanyak 10 kali. Sebagian ulama mengatakan berkurbannya 9 kali. Karena yang 1 kali, yang terakhir, yang ke-10 itu beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu adalah al-hadyu, penyembelihan yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini sebagaimana tersebut di dalam hadis dari Nafi' bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati 10 sinin. Rasulullah tinggal di Madinah itu 10 tahun. Yudhha kulla sanatin. Dalam setiap tahun itu Rasul melaksanakan kurban. Setiap tahun. Maka kalau kita bermadzhab Syafi'i, baiknya kurban itu satu-satu dulu. Saya berkurban, istri berkurban, anak-anak nanti berkurban. Kalau udah semuanya satu-satu, anaknya tinggal tergantung berapa. Anaknya 7 berarti 7 tahun. Nah, setelah itu baru kembali ke yang pertama. Ini dari saya dan keluarga saya. Ini dari istri tahun berikutnya dan keluarga kita. Ini dari anak kita dan keluarga semuanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik sendiri-sendiri maupun disebut bersama keluarganya itu, sunnahnya kita laksanakan bersama. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng